Oke, jadi ini adalah Nissan Livina VL tahun 2019. Jadi VL ini adalah tipe tertingginya dari Nissan Livina ya. Nah, Nissan Livina ini masuknya dia ke kelas low MPV. Jadi di situ ada Mobilio, R3, Expander, Avanza Xenia. Dan dia ini emang kelihatan mirip banget sama Expander, iya, karena emang dia satu basis, satu platform. Dia dibikin di pabrik yang sama. Nissan Livina ini dulu pas barunya ada di harga sekitaran 270 jutaan. Tapi sekarang secondnya yang 2019 ini udah ada di 215 sampai 230 juta lah. Ini yang lagi gue review ini yang 230 juta nih. Nah, kalau teman-teman mau ngeliat mobilnya, teman-teman bisa langsung kunjungin aja websitenya karsam.id atau langsung kunjungin dealernya di Karsam Experience Center Puri Indah. Nah, jadi kenapa gua nge-review Nissan Livina ini? Oke, pertama, mobil ini punya harga yang cenderung lebih murah dibandingin Expander. Dia kan tadi yang gue bilang ya, harga bekasnya di 2019 itu kisaran 215 sampai 230 juta ya. Sementara yang Expander itu di tipe flagshipnya yang Ultimate itu ada di kisaran 240-an ke atas sampai 250 juta. Jadi emang ini lebih murah. Kedua, dia itu punya tampang yang jujur aja kalau gue disuruh milih, gue lebih milih ini secara tampang gitu ya. Karena ya layaknya sebuah MPV ya tampangnya seharusnya begini. Lebih cenderung kalem, manis, elegan gitu ya. Sementara kalau yang Expander itu kan tampangnya dia lebih ke SUV-SUV-an ya. Lebih macho, lebih agresif gitu ya. Jadi kurang cocok aja untuk di sebuah MPV. Nah, oke, selanjutnya adalah karena ini cukup jarang di jalanan, jadi buat kalian yang beli ini pastinya akan terlihat lebih eksklusif. Mobil ini tuh juga punya value for money yang bagus karena ini jadi salah satu low MPV yang paling nyaman di kelasnya. Dia juga punya mesin yang responsif ya, responsifnya juga di putaran bawah dan menengah. Jadi emang nih mobil cocok banget buat di perkotaan. Buat tahu detail langsung simak aja video berikut. Oke, jadi kita ngomongin eksteriornya ya. Kita ngomongin dari dimensinya dulu. Meskipun dia pakai basis yang sama kayak Expander, secara panjang ternyata beda sekitar 35 mm. Jadi Livina ini lebih panjang 35 mm dibandingin Expander. Untuk yang lainnya sih dari tinggi, lebar, wheelbase semuanya sama persis. Nah, terus bedanya apa lagi? Panel bodinya hampir semuanya beda dibandingin Expander. Jadi ini udah pasti ya, dari fascia depannya, dari grillnya, bumper itu udah pasti, lampu-lampu udah pasti. Tapi kap mesin yang kelihatannya mirip ternyata ini beda. Terus di sini, ini bagian samping. Sekilas masih mirip ya, dia ada kayak gembungnya gitu. Tapi kalau teman-teman perhatiin lebih detail, kalau Livina itu dia gembungnya itu cenderung membulat. Sementara kalau Expander itu kan dia agak mengotak gitu ya, kayak Pajero. Nah, terus berlanjut sampai ke bagian pintunya. Di sini kalau di Livina tuh kayak, ini kelihatan nggak sih di kamera? Dia tuh kayak ada tanda panah gitu ya. Ini lurus, terus di sini kayak ada garis gitu. Mudah-mudahan sih kelihatan ya di kamera. Nah, sementara kalau Expander itu kan dia gini, terus dia kayak ke bawah gitu. Ntar teman-teman bisa lihat deh habis ini. Paling yang sama, cuma ada di bagian atap kalau nggak salah, gua nggak tahu. Tapi yang jelas bagian pintu tengahnya ini sama. Sementara belakangnya udah mulai beda lagi. Dari mulai fendernya ini sampai ke bagian sampingnya sana. Nah, ngomongin di bagian samping, karena ini tipe yang tertinggi, dia pakai ring 16 inci. Depannya cakram tapi yang belakangnya masih tromol ya. Wajar ya, di kelasnya ini hampir semuanya juga pakai tromol. Terus untuk suspensinya, sasisnya semua full sama dia pakai punya Expander. Dan justru itu yang menjadi kelebihannya, karena emang suspensinya Expander dia punya handling dan kenyamanan yang luar biasa banget di kelasnya. Jadi kayak kalau teman-teman pernah naik Expander ya, ini rasanya sama persis. Nah, ini ada satu detail yang
menurut gua kecil, tapi ya lebih keren ada di expander ya, karena di expander itu antenanya shark fin, sementara ini masih antena biasa. Dan ini di bagian kacanya, kalau nggak salah di expander itu ada defoggernya, sementara ini belum. Nah ini secara luas teman-teman bisa lihat sendiri, dia kayak yang tadi gue bilang ya, desainnya emang jauh lebih manis dibandingin expander. Karena kalau expander itu dia kayak terlalu berotot gitu ya di bagian manapun gitu ya, di depan, samping maupun belakang. Kalau ini tuh dia emang ciri khasnya Nissan ya, dia ngikutin karakternya Nissan X-Trail di belakang nih, apalagi di sekitaran plat nomor. Terus dia punya bumper juga nggak terlalu agresif kayak expander, dan ini meskipun bentuk lampunya sama tapi dalamnya itu dia punya pattern yang beda. Ini ciri khas Nissan banget nih, dia kayak lebih pipih gitu. Terus di sini, ini karena warna hitam sih sebenarnya, tapi kalau ini ada di warna lain, ini sebenarnya ini bukan body nih, ini plastik tambahan nih, yang kalau di warna lain pun di sini tetap dikasih aksen hitam ini. Jadi kelihatan lebih nyatu gitu ya sama kaca. Terus habis itu ini dia punya sensor parkir 2, cuma belum terintegrasi ya. Karena untungnya ini warna hitam jadi kelihatan clean aja gitu. Dia dikasih aksen-aksen silver di sini. Terus oke, kita langsung lihat di bagian bagasinya. Nah, dalamnya sih sama persis ya, dari format bangkunya nggak ada bedanya sama sekali. Paling nanti gue jelasin bedanya ada di bagian depan. Nah ini bagasinya, kalau menurut gue dari bibir bagasinya yang agak mengotak gini, ini cukup lebar, dan meskipun ini kursi belakangnya ditegakin juga masih punya ruang penyimpanan yang cenderung luas ya teman-teman. Ini masih bisa dibuka, di sini buat nyimpen berbagai macam barang juga masih bisa karena ini cukup luas. Dan ini kalau ban serepnya bukan ada di sini tapi di bagian bawah, jadi bukannya emang dari sini. Oke, kita coba lihat kalau misalkan ini diturunin. Nah, jadi ini format pelipatan bangku belakangnya itu 50-50. Jadi setengah-setengah. Dan ini bagusnya, dia udah rata sama lantai. Ini meskipun agak naik dikit tapi seenggaknya rata. Dan ini gue suka juga nih, dikasih cover kayak gini. Ini ada yang unik nih. Kalau teman-teman cuma butuh bawa barang yang nggak terlalu besar tapi panjang gitu ya, nggak perlu dua-duanya ini kursinya dilipat, tapi cukup yang di bagian tengah. Ini yang juga berfungsi sebagai armrest. Nah ini kita bisa lipat kayak gini. Ini gue suka banget ya, antara di expander, di Livina, format kayak gini tuh. Nah jadi ini tetap teman-teman bisa bawa 2 penumpang di belakang tanpa mengganggu. Nah kalau misalkan kita rebahin semuanya, nah ini akan menghasilkan ruang yang sangat-sangat luas nih. Nah ini bener-bener kalau teman-teman bawa koper gitu ya, ini bisa tinggal ditaruh terus di slide ke depan. Jadi ini juga tingginya pun juga masih capable gitu ya buat bawa barang-barang yang cenderung tinggi. Ini pintunya agak berat nih, tapi kayaknya gara-gara teleskopiknya yang udah agak kering ya. Nah ini tadi gue lupa mention bahwa mekanisme ini pembukanya tuh dia masih pakai tuas, tapi ini tombol smart key-nya, smart key atau keyless entry lah, itu ada di sini nih. Jadi kayak ada tombol kecil yang sama kayak ada di driver side. Nah, oke, habis ini langsung lanjut ngomongin mesin. Sebelum kita bahas mesin ya, nah gue lupa nunjukin sesuatu nih. Jadi kalau mobil ini kita unlock, kita tuh langsung disambut sama spion yang ngebuka dan DRL yang langsung nyala gitu ya. Nah ini ngomongin soal lampunya nih. Jadi si Livina ini cuma ada satu generasi, dia nggak pernah ngalamin facelift. Makanya di tahun yang sama ketika expander udah pakai LED di lampu utamanya, dia tuh masih halogen. Lampu deket, lampu jauh, lampu sein,
sampai bahkan fog lampnya pun juga masih halogen. Nah, yang LED cuma di DRL-nya aja. Kita langsung bahas mesinnya. Jadi dia itu juga pakai mesin yang sama, persis dengan yang dipakai Xpander. Kita bahas sedikit aja ya. Mesinnya tuh pakai DOHC 1500 cc 4 silinder, tenaga 102 HP dan torsinya 141 Nm. Ya meskipun kelihatannya ya di atas kertas itu tenaganya nggak seberapa ya, tapi ini kan mobil keluarga. Justru yang kita pentingin adalah gimana rasanya saat mengendarai mobil ini, dan terbukti mesin Xpander ini emang lumayan responsif di putaran bawah sampai menengah, karena itu sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Dan dia ditransfer ke transmisi torque converter 4 percepatan. Kita langsung lihat aja ke bagian interiornya. Seberapa menarik di dalam. Yuk. Nah, ini kuncinya juga masih mirip-mirip sama Xpander. Jadi, dia udah smart key, udah keyless entry. Jadi, kita bisa buka dari sini maupun dari tombol yang ada di sini. Nah, dan dia spionnya ngebuka. Bukaan pintunya juga cukup berat. Bagus. Nah, dia udah pakai start stop button, jadi lebih praktis. Kita nyalain AC-nya dulu. Oke, jadi tadi kan gue ngomongin soal desain yang di luar ya. Itu gue suka banget, lebih suka Livina dibandingin Xpander. Begitupun juga di dalamnya. Karena apa? Di interiornya ini dia punya tema warna hitam, sementara di Xpander itu warnanya ivory atau beige. Gue lebih suka warna hitam gini karena emang kelihatan lebih mewah, lebih nggak kelihatan murah gitu ya plastiknya. Karena emang ini dia bahannya plastik semua, mulai dari dashboard sampai di bagian door trim nih. Ini bahkan nggak ada bahan kain atau bahan soft touch-nya sama sekali. Sama kayak di Xpander. Jadi ini secara desain kecuali warna itu sama persis. Dan itu juga yang menghilangkan rasa Nissan-nya sih gitu ya. Di sini nggak ada ciri khas Nissan sama sekali di interiornya. Terus mengenai bahan jok. Nah, ini bahan joknya juga beda nih teman-teman. Jadi kalau di Xpander itu kan dia masih pakai bludru ya, yang di tahun segitu. Sementara ini dia pakai kulit sintetis. Ya, ini plus minus. Kalau kulit sintetis kayak gini itu dia gampang banget dibersihin, tapi dia punya kekurangan. Jadi ini tuh kalau didudukin cenderung lebih keras dibandingin bahan bahan fabric atau bahan bludrunya si Xpander. Sementara kalau yang Xpander itu dia cenderung lebih empuk, tapi kalau misalkan bawa anak kecil terus ketumpahan makanan atau minuman gitu akan lebih susah untuk dibersihinnya. Ini pertama pengaturannya kita bisa atur naik turun. Dan ini pengaturan paling turunnya aja juga masih berasa tinggi ya di mobil ini ya, beda dengan Nissan Livina yang dulu itu ya. Kalau teman-teman ingat Nissan Livina yang sebelumnya, yang Grand Livina, itu cenderung kayak kita naik sedan tuh. Nah, kalau ini enggak. Ini rasanya tinggi banget, commanding banget gitu. Ini pun didukung dengan visibilitas yang luas banget. Jadi ini kacanya tuh kok teman-teman perhatiin bener-bener lebar banget. Bahkan ini kalau misalkan tangan gua ke depan gitu juga nggak nyampe. Dan masih didukung ada kaca kecil di pilar A-nya sini. Ini bahan setirnya juga dikasih kulit. Terus ini dikasih kulit juga di bahan handremnya sama di tuas persnelingnya. Dan tadi gue lupa mention ya, ini gue suka sih penggunaan aksen-aksen bukan chrome ya, ini lebih ke silver ya. Aksen-aksen silver plus aksen ala-ala kayu di sini. Ini digabungin sama interior warna hitam tuh match banget. Nah, ngomongin soal fitur, pertama kita lihat di sini, dia pengaturan spionnya udah elektrik untuk buka tutupnya. Terus di sini pun juga udah ada, oh ini lampunya belum auto ya, baik lampu maupun yang wipernya belum auto. Dan di sini kalau lihat di setir, kalau nggak salah ya teman-teman ya, di Xpander itu dia punya cruise control, sementara di sini nggak. Jadi ini yang jadi salah satu kekurangannya dia dibandingin Xpander. Nah, ini AC-nya juga belum digital, dia masih pakai knob putar. Terus kita ngomongin soal audionya. Nah,
ini audionya udah ada Android Auto dan Apple CarPlay, ada Bluetooth juga, ada di sini ada USB, ada aux. Pokoknya ini lengkap. Sementara kalau yang di Expander itu kan kayaknya Apple CarPlay atau Android Auto-nya itu belum ada ya. Sementara di sini udah ada, dan di sini juga udah ada pengaturan audio di setir. Ngomongin soal fitur keselamatannya. Nah, ini dia udah ada airbag 2 di kanan dan kiri. Terus habis itu karena ini tipe tertingginya, dia udah ada vehicle stability control-nya atau kayak semacam traction control gitu ya. Terus slot-slot penyimpanannya di sini gue suka nih, lumayan banyak. Di door trimnya sendiri aja itu ada 2 cup holdernya, 3 bahkan, ada 3. Terus habis itu di bagian tengah sini juga ada. Ini juga lumayan dalam ya. Ada 2 slot ini, dan ini masih kita bisa buka lagi di bagian bawahnya. Terus masih ada lagi juga di bagian kanan kirinya, tapi ini kecil banget. Dan oh iya, tadi ini tuh nggak ada handrest ya, jadi kalau perjalanan jauh ya ini agak pegel sih, nggak ada yang nyangga di sini. Tapi ini jadi bikin kita punya ruang penyimpanan di sini yang dalam banget, dan ini bisa digeser, bisa dibuka tutup. Di sini juga ada cup holdernya lagi 2. Di sini masih ada lagi slot penyimpanan, dan ini lacinya. Di bawah kalau nggak salah masih ada ya. Nah, maksimal 2 kg. Ada laci penyimpanan lagi nih di bagian bawah sini. Oke, apalagi ya? Di sini dia ada slot untuk soket buat charger. Terus di sini kita lihat ini dia belum ada vanity mirror-nya. Sementara di sebagian kiri udah ada, cuma belum ada lampunya. Dan ini lampu kabinnya juga masih halogen ya, biasa. Oke, habis ini kita lanjut ke bangku baris kedua. Oke, jadi emang di baris keduanya si Livina ini itu lebih tinggi dibandingkan yang depan. Sementara yang di belakang pun juga gitu ya, jadi teatrikal gitu. Nah, ini bisa dimaju mundurin. Ntar dulu. Paling majunya kita masih punya ruang kaki segini, dan ini juga kita masih bisa masukin kaki lagi ya ke kolong jok depan. Jadi ini even yang di posisi paling majunya pun juga masih cukup banget ruang kakinya. Dan ini kalau kita mundurin paling mentok ke belakang, kita bisa dapat ruang kaki segini. Jadi ini hitungannya emang luas banget gitu ya di bangku baris kedua ini. Terus ngomongin soal headroom juga ini masih jauh banget ini ke atasnya. Dan kalau kita ngomongin joknya ya, joknya pun juga gue amazed karena di sini dia bisa nyangga sampai paha bagian terdepan nih. Jadi kaki kita tuh nggak ngegantung gitu ya, dia bisa support banget. Cuma emang ya bener ya, kalau dia karena pakai kulit sintetis jadi cenderung kerasa lebih keras ya, jadi lebih kaku gitu. Senderannya pun juga kurang begitu enak sih, meskipun dia jadi halus ya. Nah, di sini kalau yang di Livina sebelumnya itu kan banyak dikeluhin di bangku baris kedua ketiganya itu panas ya, karena nggak ada double blower. Ada double blower tapi kecil banget di bagian bawah, dan itu hampir nggak kerasa karena gue pernah pakai Livina, kayak hampir nggak ada gunanya gitu ya double blower yang di bagian kaki. Nah, sekarang udah dikasih kayak gini, jadi ini ngebantu banget. Cuma yang gue kurang suka desainnya sih, dia masih pakai model yang lama gitu ya, kayak nonjol gitu, yang harusnya kan kalau dibikin terintegrasi kayak misalkan Innova itu lebih bagus ya, dan dia nggak ngalangin pandangan gitu. Tapi well, udah oke lah, at least dapat double blower. Nah, kita ngomongin handrestnya nih. Di sini dikasih handrest juga di bagian pintunya, dan ini yang jadi kelebihannya Livina dan Expander nih di bagian tengahnya ini. Nah, dengan format kayak gini, bikin handrestnya itu bisa cukup untuk berdua nih kanan kiri, jadi nggak sempit. Kalau misalnya mobil-mobil biasa itu kan karena dia formatnya nggak kebuka semuanya gitu,
handrestnya kan kecil ya, jadi kalau misalkan kita nyandarin tangan berdua tuh jadi rebutan gitu. Kelebihannya lagi adalah ketika kita mau ngambil barang di belakang. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil sesuatu gitu ya, tas kita di belakang gitu, ya udah kita gini aja tanpa perlu harus ngelipat kursi atau kita harus berdiri ngambil barang gitu. Kita tinggal gini aja ambil barang di sini. Jadi ini smart banget sih. Terus kita coba di bangku yang tengahnya. Oh ya, di sini udah ada ISOFIX ya. Ada di kiri dan kanan, jadi mau bawa child seat pun juga udah tinggal di lock aja. Ini sebenarnya dari seat beltnya disediain untuk 3 penumpang, cuma yang di bagian tengah ini nggak ada headrestnya. Nah ini seat belt 3 penumpangnya ada di sini nih, tarik dari bagian atas. Oke, kita coba di baris tengahnya. Ini tunnelnya oke lah, dia masih cenderung agak rata sama lantai. Cuma emang ini bagian tengahnya ini agak terlalu ke belakang, jadi ya agak susah gitu ya. Kita nggak bisa duduknya begini, jadi emang harus ke kanan kiri gini. Tapi ini oke sih. Nah terus kita di sini juga masih dapat tempat penyimpanan. Di sini ada satu yang besarnya. Di sini ada lagi nih. Ini bisa buat naruh handphone gitu misalkan. Nah, itu di sini. Tuh. Terus kita cobain bangku baris ketiganya. Nah, di sini ternyata masih cukup oke. Karena emang tinggi gue juga cuma 170 cm. Jadi ini ruang kakinya gue dapat segini. Ini kalau bangku baris keduanya gue majuin banget ya. Which is tadi itu juga kaki gue masih cukup di situ. Dan kalau gue majuin banget masih dapat ruang kaki segini nih. Ya sementara kalau dimundurin banget kayaknya emang bakalan mentok sih. Ini lihat dari relnya aja segitu. Dan ini, oh ini nggak bisa dimaju mundurin. Tapi kok ini beda kanan sama kirinya ya? Ini lebih mundur, ini lebih maju. Gue nggak tahu kenapa. Terus bagian sandarannya, ini tuh masih bisa kita senderin. Oh ternyata ini tadi yang bikin beda karena ininya jadi satu dia mekanismenya. Nah ini kalau kita rebahin banget kita dapat segini. Dapat segini. Ini oke banget sih. Ini masih oke banget. Masih bisa diterima. Sementara kalau kita majuin banget yang paling tegak, kita tegakin banget, ya kita dapat segini. Nah ini baru nggak nyaman nih. Ini jadi sempit ruang kepalanya. Oke, di sini kita masih dapat. Di sini ada colokan juga 12 volt. Bisa buat ngecas HP. Di sini masih ada cup holder 1, ada ruang penyimpanan kecil. Di sebelah kiri juga sama. Udah sih itu aja. Ini masih dikasih pegangan tangan juga di belakang, dan ini ada seat beltnya juga 3 titik sama kanan dan kiri. Dan ini di tengah ini formatnya emang 2 penumpang ya, jadi ini 7 seater. Ini bukan 5 plus tuh, tapi ya ini 7 seater karena bisa didudukin untuk penumpang dewasa. Oke, jadi sekian video singkat mengenai Nissan Livina VL 2019. Gimana menurut teman-teman? Lebih suka Nissan Livina ini atau lebih cenderung pilih Expander yang lebih banyak ada di jalanan? Kalau ini kan emang harganya lebih murah dengan desain yang lebih elegan, sementara Expander dengan desain yang lebih maco, lebih maskulin gitu ya. Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3